Menggambar ilustrasi. Halo sobat, di video session kali ini saya akan membahas menggambar ilustrasi. Sebelum saya membahas tentang dunia ilustrasi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya video ini sebagai tanda dukungan kalian terhadap channel ini. Terima kasih. Oke sobat, di session video tutorial ini saya akan membahas 3 materi tentang ilustrasi. 1. Pengenalan dan pemahaman ilustrasi berdasarkan jenis, bentuk, dan fungsinya. 2. Alat dan bahan untuk membuat ilustrasi. 3. Cara membuat karya ilustrasi. Materi 1. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrar, yang memiliki arti menjelaskan atau menggambarkan. Kemudian illustrar ditranskrip ke dalam bahasa Inggris menjadi illustration. Pengertian ilustrasi. Ilustrasi adalah suatu bentuk kegiatan seni untuk menjelaskan atau menggambarkan ide maupun naskah cerita ke dalam bentuk gambar dan visual. Ilustrasi bisa berbentuk rekaan orang dalam menggambarkan suatu peristiwa ataupun kejadian, foto atau citra image, dan bisa berupa gambar dalam bentuk manual maupun digital. Oh ya sob, orang yang khusus bekerja menggambar ilustrasi adalah ilustrator. Di video ini saya akan membahas ilustrasi yang khusus dan spesifik, yang berupa gambar manual maupun gambar digital. Ilustrasi bisa dibuat ke dalam bentuk bidang media yang konvensional secara manual, yang berupa kertas, karton, triplek, dan sebagainya. Dan ilustrasi juga bisa dibuat digital secara langsung, melalui alat yang bernama Wacom ataupun pen tablet gambar. Saat ini sudah banyak beredar di pasaran, pen tablet gambar dengan berbagai macam merek dan jenisnya. Semua bergantung pada pilihan masing-masing. Ada yang ingin menggambar secara manual melalui media konvensional seperti kertas, ataupun yang ingin menggambar secara digital. Yang terpenting dalam menggambar ilustrasi adalah kemampuan kita untuk mengolah ide ataupun gagasan ke dalam bentuk visual gambar. Selain itu juga harus didukung oleh kemampuan kita dalam hal keahlian menggambar. Ilustrasi bisa dibuat ke dalam berbagai macam bentuk objek gambar, seperti gambar manusia, gambar tumbuhan, gambar hewan atau binatang, gambar pemandangan, gambar benda, ataupun objek-objek gambar lainnya. Fungsi ilustrasi adalah selain untuk memperindah, juga untuk menguatkan pesan. Intinya, ilustrasi dapat membantu orang dalam memahami materi isi tulisan ataupun naskah cerita yang berupa gambar visual. Ilustrasi akan menjelaskan atau menggambarkan berdasarkan isi dari materi tulisan ataupun naskah cerita ke dalam bentuk visual. Berdasarkan jenis bentuk dan fungsinya, ilustrasi terbagi menjadi 7 macam. Di antaranya adalah 1. Ilustrasi kartun, 2. Ilustrasi komik, 3. Ilustrasi karikatur, 4. Ilustrasi sastra, 5. Ilustrasi vignet, 6. Ilustrasi maskot, 7. Ilustrasi piktogram. Oke sobat, sekarang kita akan bahas jenis dan macam-macam bentuk ilustrasi. 1. Ilustrasi kartun. Ilustrasi kartun sering kita jumpai di berbagai macam media konvensional, seperti buku, koran, majalah, dan sebagainya. Ilustrasi kartun dapat juga kita lihat melalui tampilan-tampilan visual yang berupa digital di internet. Ilustrasi gambar kartun merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari objek gambar tertentu. Ciri utama dari ilustrasi gambar kartun, gambar itu tidak proporsional, tetapi sudah mengidentifikasikan dari suatu bentuk gambar objek. Orang yang berprofesi mengerjakan ilustrasi kartun biasanya disebut dengan kartunis.
Berikut ini adalah contoh ilustrasi kartun. Ilustrasi komik. Komik merupakan karya seni ilustrasi yang kompleks, karena di dalam komik terdapat satu kesatuan atau unity dari berbagai macam elemen. Ilustrasi komik adalah seni bercerita lewat gambar secara dialogis yang tersusun dari beberapa adegan pada rangkaian kotak panel, yang dilengkapi narasi cerita, balon kata, dan efek suara. Berdasarkan jenis, bentuk, dan fungsinya, ilustrasi komik terbagi menjadi 7 macam. Di antaranya adalah 1. Komik strip. 2. Komik edukasi. 3. Komik biografi. 4. Komik fabel. 5. Komik petualangan. 6. Komik humor. 7. Komik advertorial. Oke guys, sekarang kita akan bahas beberapa jenis macam komik. Komik strip. Komik strip adalah gambar bercerita yang memiliki potongan adegan sedikit, alur cerita pendek, ringkas, dan tuntas dalam susunan panel minimalis yang terdiri dari 3 sampai dengan 6 kotak panel. Komik strip biasa kita jumpai di berbagai macam media, seperti koran, tabloid, majalah, portal, ataupun website di internet. Komik edukasi. Komik edukasi adalah gambar bercerita yang di dalamnya terdapat isi muatan pendidikan, cara, ataupun proses pembelajaran. Komik edukasi bersifat informatif. Komik edukasi dapat membantu para pembaca agar dapat mencerna dan memahami sesuatu, berbagai macam hal, maupun tema pembelajaran. Ada begitu banyak komik edukasi, seperti komik sains ilmu pengetahuan, komik fisika, komik matematika, komik biologi, komik sejarah, komik pendidikan akhlak, komik kisah nabi, komik filosofi, dan sebagainya. Di kalangan instansi pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM, komik edukasi digunakan sebagai media alat bantu untuk menyampaikan program penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Komik biografi. Komik biografi adalah gambar bercerita yang menyajikan kisah atau riwayat hidup seseorang, seperti tokoh populer maupun public figure, dengan narasi cerita yang dibuat oleh orang lain. Komik biografi dibuat berdasarkan data dan histori dari seseorang, dengan perspektif atau sudut pandang orang ketiga yang menceritakan kembali kisah itu. Komik fabel. Komik fabel adalah gambar bercerita yang mengangkat tokoh karakter hewan atau binatang yang bertingkah laku seperti manusia atau telah dipersonifikasikan. Komik fabel dibuat dan digunakan sebagai penyampai pesan moral dalam bentuk visual. Komik fabel bersifat fiksi atau khayalan belaka. Komik petualangan. Komik petualangan adalah gambar bercerita yang menyajikan tokoh karakter yang dinamis, penuh aksi, heroik, dan penuh fantasi. Komik petualangan ceritanya bisa dibuat fiksi maupun non-fiksi. Komik humor. Komik humor adalah gambar bercerita yang mengandung unsur ceria, lucu, jenaka untuk memancing emosi, rasa bahagia, dan gelak tawa pembacanya. Komik advertorial. Komik advertorial adalah gambar bercerita yang digunakan untuk penyampai pesan materi iklan atau promosi dengan gaya bahasa jurnalistik. Advertorial berasal dari 2 gabungan kata yang berbahasa Inggris, advertising dan editorial. Advertising identik dengan iklan dan editorial yang identik dengan jurnalistik. Berikut ini adalah contoh ilustrasi komik.
Ilustrasi karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Latin, yaitu caricere. Caricere memiliki arti melebih-lebihkan. Ilustrasi karikatur adalah suatu objek gambar yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan atau menonjolkan ciri-ciri fisik maupun bentuk objek gambar tersebut. Objek gambar karikatur bisa berupa hewan atau binatang dan gambar manusia. Pada umumnya, ilustrasi karikatur dibuat sebagai media sindiran atau kritikan dari tokoh-tokoh tertentu maupun public figure. Berikut ini adalah contoh ilustrasi karikatur. Ilustrasi sastra. Ilustrasi sastra adalah gambar yang mengungkapkan ekspresi manusia berdasarkan perasaan, pendapat atau opini, maupun pemikiran dalam bentuk gambar yang imajinatif. Pada umumnya, ilustrasi sastra dibuat untuk mendeskripsikan secara visual esensi dari sebuah karya tulisan yang berupa artikel, naskah cerita, maupun karya tulis opini. Berikut ini adalah contoh ilustrasi sastra. Ilustrasi vignette. Ilustrasi vignette adalah gambar hiasan yang unik, bermotif, dan bercorak dekoratif. Istilah vignette berasal dari bahasa Perancis. Vignette memiliki arti batang anggur. Batang anggur dengan dedaunan yang diumpamakan seperti bentuk hiasan. Ilustrasi vignette berfungsi sebagai penghias ruang atau media yang kosong. Objek gambar vignette bisa berupa macam-macam, seperti tumbuhan atau dedaunan, hewan, manusia, benda, dan sebagainya. Motif atau corak hiasan pada kain batik termasuk jenis ilustrasi vignette. Berikut ini adalah contoh ilustrasi vignette. Ilustrasi maskot. Ilustrasi maskot adalah gambar yang memiliki unsur pesan yang komunikatif dan informatif dalam bentuk tokoh karakter. Objek gambar pada maskot bisa berupa tokoh karakter manusia, hewan atau binatang, benda, dan sebagainya. Pada umumnya, ilustrasi maskot digunakan untuk sebuah branding ataupun merek produk, event-event tertentu, maupun kampanye sosial yang bersifat tematik. Berikut ini adalah contoh ilustrasi maskot. Ilustrasi piktogram. Ilustrasi piktogram adalah gambar yang memiliki arti dan makna dalam bentuk simbolik ataupun tanda. Pada zaman dahulu, manusia prasejarah telah membuat ilustrasi piktogram di atas dinding goa, batu, maupun di batang pohon. Objek gambar piktogram bisa berupa macam-macam, seperti gambar manusia, gambar hewan atau binatang, gambar tumbuhan, maupun gambar benda. Ilustrasi piktogram bisa digunakan sebagai bahan materi dasar untuk pembuatan desain logo. Berikut ini adalah contoh ilustrasi piktogram. Oke sobat, sekarang kita akan bahas ke materi yang selanjutnya. Alat dan bahan untuk membuat ilustrasi. Di dalam menggambar karya ilustrasi, ada dua teknik. 1. Teknik ring.
2. Teknik basah. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dengan teknik ring bisa bermacam-macam, seperti kertas, pensil, drawing pen, spidol, rapido, pensil warna, spidol warna, krayon, dan sebagainya. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dengan teknik basah bisa berupa cat air, cat poster, cat minyak, cat akrilik, cat tekstil, dan tidak lupa kuas beserta dengan paletnya. Oke sobat, sekarang kita akan bahas ke materi yang selanjutnya. Cara mudah menggambar ilustrasi. Langkah 1. Bacalah skrip atau naskah cerita dengan seksama. Misalkan, di naskah cerita tertulis, ada 2 orang anak kecil, 1 anak laki-laki sedang bermain layangan, dan 1 anak perempuan sedang teriak kegirangan. Mereka berdua sedang terlihat bermain di pinggir pantai. Oke, sekarang kita fokus dan konsentrasi untuk mengeksekusi bentuk visual. Kemudian, mainkan ide dan imajinasimu. Bayangkan bentuk visual maupun posisi adegan yang hendak kamu inginkan. Langkah 2. Buatlah sketsa kasar ataupun coretan dengan pensil di atas kertas. Di video tutorial ini, saya menggabungkan 2 cara, menggambar dengan teknik manual dan mewarnai dengan teknik digital. Langkah 3. Penintaan. Berilah garis line up dengan menggunakan spidol ataupun drawing pen pada sketsa gambar yang telah kita buat. Langkah 4. Setelah proses penintaan ataupun pemberian garis line up selesai, hapuslah sketsa gambar tersebut. Gambar yang sudah diberi tinta atau diberi garis line up bisa dilakukan dengan teknik pewarnaan secara manual maupun teknik pewarnaan secara digital. Gambar ilustrasi sudah selesai. Oke sobat, demikianlah pembahasan ilustrasi dari saya. Selamat mencoba, selamat berkarya, dan rajinlah untuk berlatih. Sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.